Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 Al-Farabi yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pada video ini Bapak akan menampilkan materi IPS pada tema 4. Ya, selamat menyaksikan. Kerjasama negara anggota ASEAN disebabkan oleh beberapa faktor berikut. Ada 3 faktor. Yang pertama yaitu sumber daya alam, yang kedua berada dalam wilayah yang sama, dan yang ketiga ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk yang pertama yaitu kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Ada beberapa bentuk kerjasama dalam bidang sosial. Yang pertama yaitu penanggulangan bencana. Misalnya memberikan penanganan darurat ketika terjadi bencana tsunami di Indonesia. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara ASEAN. Yang ketiga, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk ASEAN. Yang keempat, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara ASEAN. Dan yang kelima, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara ASEAN. Untuk yang kedua yaitu kerjasama dalam bidang budaya. Beberapa bentuk kerjasama dalam bidang budaya yaitu meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan yang bermanfaat untuk negara ASEAN. Yang ketiga, kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Yang keempat, melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Yang kelima, mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Yang keenam, meningkatkan jumlah UKM dalam bidang kebudayaan dan kesenian. Dan yang ketujuh, menyelenggarakan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Untuk yang ketiga yaitu kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang politik. Ada 8 bentuk kerjasama. Yang pertama yaitu meningkatkan pemerintahan yang baik dengan memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Yang kedua, meningkatkan dan memajukan keamanan serta perdamaian di kawasan Asia Tenggara melalui traktat persahabatan dan kerjasama. Yang ketiga, menjamin tercapainya kebijakan pelarangan penggunaan senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, membantu penyelesaian konflik antar anggota ASEAN secara damai. Yang kelima, mempererat persatuan dan kesatuan antar anggota ASEAN. Yang keenam, menjalin hubungan dengan negara di luar Asia Tenggara. Yang ketujuh, menjalin kerjasama di bidang maritim ASEAN. Dan yang kedelapan, melakukan perjanjian kawasan damai, bebas, dan netral dari permasalahan negara di luar ASEAN. Dan yang keempat, yaitu kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bentuk-bentuknya adalah yang pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia ASEAN yang memiliki daya saing baik secara nasional maupun internasional. Yang kedua, kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu kerjasama yang bertujuan untuk melakukan pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Kerjasama antar negara ASEAN memiliki tujuan dan manfaat. Nah, untuk saat ini kita akan membahas tujuan terlebih dahulu. Apa sih tujuan kerjasama antar negara anggota ASEAN? Yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan di kawasan ASEAN. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian di kawasan ASEAN yang dilakukan dengan saling menghormati keadilan dan aturan hukum negara kawasan ASEAN. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama yang aktif dan saling membantu di antara negara anggota dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan bidang ekonomi, sosial, budaya, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, saling membantu di bidang sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi.
Yang kelima, menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat. Yang keenam, meningkatkan kualitas pendidikan di negara Asia Tenggara. Dan yang ketujuh, mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi internasional maupun regional. Untuk pembahasan yang terakhir, yaitu kerjasama antar negara ASEAN memiliki berbagai manfaat. Apa saja manfaatnya? Yang pertama yaitu menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi. Yang kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara ASEAN. Yang ketiga, terciptanya kawasan yang damai, bebas dan netral dari pengaruh negara luar. Yang keempat, meningkatnya jumlah investasi dalam kegiatan produksi dan ekspor. Yang kelima, semakin luasnya pasar internasional. Yang keenam, pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Yang ketujuh, memperluas lapangan pekerjaan. Dan yang kedelapan, meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di kawasan ASEAN. Itu tadi pembahasan novel ilmu pengetahuan sosial tentang kerjasama negara-negara di kawasan Asia Tenggara.